Puji Tuhan, selamat pagi ibu-ibu, saudara-saudaraku yang sudah hadir. Selamat beribadah kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita gunakan kesempatan yang masih Tuhan berikan untuk memuji menyembah Tuhan, mengucap syukur, dan mempersiapkan diri kita untuk menerima berkat firman Tuhan. Kita akan pujikan pujian penyembahan, hanya Engkau Juru Selamatku. Juru selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Yang ku pegang
saat ini, itu semua oleh karena kekuatan Tuhan. Sungguh Tuhan, kami mengakui tanpa Engkau kami tidak berdaya apa-apa Tuhan. Oleh sebab itu pada pagi hari ini, Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk memuji menyembah Tuhan. Kami mau gunakan waktu ini dengan sungguh-sungguh menghayati, menaikkan pujian penyembahan kami sebagai ucapan syukur terima kasih kami kepada Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sucikan, kuduskan umat-Mu seberapa banyak yang hadir. Haleluya, kuduskan oleh darah-Mu Yesus. Haleluya, ampuni dosa-dosa kami, pelanggaran-pelanggaran kami Tuhan, supaya dengan darah-Mu Engkau sucikan kami dan Engkau layakkan kami menaikkan pujian penyembahan kehadirat-Mu ya Bapa. Urapi hamba-Mu sebentar Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman Allah. Juga hamba-Mu yang akan memimpin pujian, urapi semuanya. Kami pemuji penyembah Engkau Tuhan. Haleluya, urapi kami dengan urapan dari tempat yang maha tinggi, sehingga pelayanan kami semua boleh memperkenankan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk saudara kami yang masih di rumah ataupun yang masih dalam perjalanan menuju ke tempat ini Tuhan, tentang mereka untuk boleh tiba di tempat ini bersama-sama kami menaikkan pujian penyembahan kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah ini dari awal sampai akhirnya dalam pimpinan Roh Kudus dan kuat kuasa Allah, di dalam Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan doa kami. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan duduk. Berkumpul, Tuhan beserta kita, amin. Baik, kita mau nyanyi lagu yang selanjutnya.
pelihara ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Setiap musim hidup kami Tuhan, kami percaya ya Bapa, Engkau menyertai setiap langkah kami. Kami tidak sendirian ya Bapa. Pandemi ini boleh ada, tapi kami juga percaya kasih-Mu senantiasa ada menyertai setiap kami ya Bapa. Kau sebentar Tuhan, kami mau Tuhan menyembah-Mu lebih lagi ya Bapa. Mensyukuri buat setiap kebaikan yang terjadi dalam kehidupan kami ya Bapa. Haleluya.
Bapa yang baik, kesempatan yang sedikit yang masih Engkau berikan lagi kepada kami Tuhan. Biarlah kasih anugerah-Mu membuka roh kami, hati kami. Engkau celikkan Tuhan, supaya kami boleh menerima kebenaran firman-Mu dan mempersiapkan diri untuk menyongsong kedatangan Engkau yang kedua kali Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Segala pekerjaan iblis yang menipu kami, yang menutupi hati kami, pikiran kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Biarlah kebenaran firman Allah sebentar yang disampaikan oleh hamba-Mu, haleluya, masuk dalam hati kami, tertanam dalam hati kami, dan kami boleh melaksanakannya dengan sungguh-sungguh Tuhan, dengan pertolongan Roh Kudus-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati pelayan-pelayan yang sudah bertugas pada pagi hari ini. Kau pakai kehidupannya semakin indah, semakin memperkenan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu sebentar untuk menyampaikan kebenaran firman Allah. Kau nyatakan isi hati-Mu, urapan wibawa kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya firman-Mu itu hidup, penuh kuasa, sanggup menolong kami, sanggup membebaskan kami dari ikatan dosa, belenggu dosa, dari kebodohan, keburukan hidup kami Tuhan. Sehingga kami boleh semakin disucikan, dikuduskan untuk siap menyongsong kedatangan Tuhan. Terima kasih Bapa. Urapi kami semua, urapi tempat ini, urapi lingkungan kami dengan kuat kuasa dari tempat yang maha tinggi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan doa kami. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan duduk. Haleluya, haleluya. Hari ini anak sekolah minggunya liburan semua ya. Haleluya. Kita gabung jadi satu di sini, puji Tuhan. Kita akan belajar firman Tuhan. Hari ini kita akan belajar tentang Raja Yesus Kristus. Haleluya. Raja Yesus Kristus. Yesus sudah lahir, tidak terus jadi bayi. Dia akan datang kembali. Dia yang kita sembah saat ini. Dia adalah Raja Yesus Kristus. Ayat-ayatnya lengkap. Kita akan baca, kita naikkan ayat-ayat firman itu sebagai doa. Haleluya. Kita lihat di 2 Samuel 7 ayat 18 sampai 29. 2 Samuel 7 ayat 18 sampai 29. Itu satu perikop. Itu kita naikkan sebagai doa. Di situ nanti ada ayat yang memuji kebesaran Raja Yesus Kristus. Tadi kita sudah nyanyi apa? Karyamu bagaimana? S-A-M. Sempurna, ajaib, mulia. Kita sekarang belajar 2 Samuel. Biasanya disingkat juga S-A-M. Mari kita sadari bahwa kita adalah ciptaan yang sempurna, ajaib dan mulia. Karyamu. Dan kita sebagai manusia adalah puncak karya ciptaan Tuhan. Kalau kita terus menyadari bahwa kita adalah puncak karya ciptaan Tuhan, kita akan hidup dengan cara yang luar biasa. Mari kita coba baca ayat-ayat ini. Ayat-ayat ini luar biasa ya. Waktu saya baca ayat-ayat ini, saya dapat berkat yang luar biasa. Coba perhatikan setiap ayatnya. Dan saat saya bacakan setiap ayatnya, kita naikkan ayat-ayat firman Tuhan ini sebagai doa. Kita lihat di sini Raja Yesus Kristus. Siapa yang memerintah hidup kita? Raja itu artinya memerintah. Kalau hidup kita diperintah oleh Raja Yesus Kristus, kita akan mengalami damai yang luar biasa. Itu ada di Yesaya 48 ayat 17, 18, 19. Di situ dikatakan kalau kita hidup
sesuai dengan perintah dari Raja Yesus Kristus, kita akan mengalami damai sejahtera yang luar biasa, seperti sungai yang tidak pernah kering. Perhatikan siapa yang memerintah hidup kita. 2 minggu yang lalu kita belajar tentang kerajaan Yesus Kristus. Itu di 1 Tawarikh 29, 2 minggu yang lalu, ayat 10 sampai 19. Kita belajar di situ ada ayat-ayat tentang kerajaan Yesus Kristus. Dan waktu saya baca ayat-ayat ini, ternyata ayat-ayat ini bukan bicara tentang Daud. Sesungguhnya seluruh Alkitab ini menuju kepada Raja Yesus Kristus. Kalau kita bisa membaca Alkitab dengan benar, kita akan merasakan satu kesatuan yang luar biasa di dalam Alkitab. Masih ingat ada berapa kata? Dihafalkan ya. 773, 692. 773.692 kata itu harus jadi perbendaharaan dalam hidup kita. Itu menerangkan satu sama lain, menerangkan dengan sangat luar biasa. Haleluya. Haleluya. Mari kita mulai baca ayat 18. 2 Samuel 7 ayat 18 sampai 29. Saya ambil satu perikop supaya gampang hafalnya ya. Dibaca. Saat kita baca firman seperti 2 minggu yang lalu, 1 Tawarikh 29 ayat 10 sampai 19, itu bicara bukan tentang kerajaan Daud, tetapi sesungguhnya menuju kepada kerajaan Yesus Kristus. Dan saat kita membaca perikop ini, kita akan melihat bahwa itu bicara tentang Raja Yesus Kristus. Betapa dia sangat mengasihi kita. Kita lihat bahwa Daud pernah jatuh dalam dosa, tetapi Tuhan sangat mengasihi. Tuhan mengampuni saat Daud bertobat, dan terus akhirnya menurunkan Raja Yesus Kristus. Di situ apa yang kita lihat? Yang kita lihat adalah kasih-Nya. Penyertaannya membuktikan kasih-Nya. Tadi kita sudah nyanyi ya, penyertaan Tuhan membuktikan kasih-Nya. Kalau kita melihat pohon terang ini, kalau kita melihat sekarang bulan Desember, kita sudah ibadah ini yang ke-7 dengan cara baru. Ini hanya anugerah ya. Waktu saat tutup 32 minggu, Bapak Gembala sering ke tempat ini sambil mikir, kok bisa ya sampai seperti ini. Kita nggak tahu kalau bisa dibuka lagi. Ini sekarang sudah minggu yang ke-7. Saya merasakan kasih Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Dia sangat mengasihi kita. Ayat 18. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam. Kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata. Saat ini, apakah kita bisa merasakan bahwa kita sedang duduk di hadapan Tuhan? Duduk di hadapan Tuhan. Kalau kita bisa beribadah seperti saat ini, itu hanya karena korban Kristus disalib. Ayatnya sudah hafal di mana? Ibrani 9 ayat 14. Haleluya. Dihafalkan ayat-ayatnya. Kita bisa duduk bukan karena kuat gagah, bukan karena kita sehat, kita mau ke sini, kita mau bangun, mau berangkat, bukan. Itu semua karena korban Kristus, dan kita meresponi korban Kristus. Haleluya. Apakah kita setiap bangun merasakan damai yang luar biasa? Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata. Perhatikan, saya bacakan ayat ini, terus naikkan sebagai doa. Doa yang benar itu adalah menaikkan firman Allah sebagai doa. Itu doa yang benar. Jangan kalau doa itu cuman mengeluh, cuman minta berkat, cuman minta tolong. Enggak salah ya. Tetapi mari kita meningkat ke level yang lebih tinggi. Haleluya. Kalau Ayub sudah memiliki kehidupan yang dipuji oleh Tuhan, tetapi Ayub dibawa lagi ke level yang lebih tinggi. Kita tahu berapa tahun Ayub menderita. Banyak yang bilang sekitar 1 tahun, 2 tahun.
Ternyata Ayub itu menderita 30 tahun. Haleluya. Puji Tuhan kalau saya bisa terus mengikuti seminar sejarah penebusan. Di situ dibahas tahun-tahunnya. Ayub itu mulai masuk penderitaan itu umur 70. Dan dia menderita ternyata selama 30 tahun. Banyak yang bilang mungkin sekitar setahun, 2 tahun. Ternyata di Alkitab, kalau Yusuf harus menunggu selama 13 tahun, Abraham, ternyata paling lama itu Ayub 30 tahun. Mulai umur 70 sampai umur 100. Kemudian dia diberi 2 kali lipat, semuanya 2 kali lipat termasuk umurnya. Dihitung mulai masuk penderitaan umur 70, dikalikan 2, 140, selesai penderitaan umur 100, ditambah 140, dia meninggal umur 240. Haleluya. Selama masa pandemi ini, apa yang kita dapat? Kalau kita di rumah, apa yang kita dapat? Ayub yang sudah dipuji oleh Tuhan, tetapi dia dibawa ke level yang lebih tinggi untuk mengenal Allah lebih lagi. Ayub mengatakan, dulu saya hanya mendengar dari kata orang, tetapi sekarang terus melihat. Saat kita menderita, mungkin ada yang menderita saat ini. Mungkin kita tidak mengerti, kenapa kok aku harus mengalami ini. Mari, firman Tuhan pagi ini mengatakan kita harus terus memandang Tuhan. Kita mempunyai Raja Yesus Kristus. Kita duduk di hadapan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Siapakah aku ini? Ya Tuhan Allah. Dan siapakah keluargaku sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini. Kalau baca firman, baca ini, kita ambil firman Tuhan itu untuk hidup kita. Haleluya. Sebab itu saya terus ingatkan, baca firman, baca firman, baca firman. Karena baca firman ini yang paling dihalangi oleh setan. Ibadah, dibiarkan ibadah. Terus berangkat ibadah tanpa kuasa ibadah. Di rumah enggak pernah baca firman. Firman ini kuasa Allah, kekuatan Allah. Waktu kita baca firman, firman ini berbicara untuk kita. Kita katakan firman, kita naikkan firman sebagai doa. Ayat 19. Dan hal ini masih kurang di matamu ya Tuhan Allah. Sebab itu Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang ya Tuhan Allah. Ini terus bicara tentang Daud akan terus sampai kepada Raja Yesus Kristus. Haleluya. Bagaimana kita bisa mengerti isi hati Tuhan? Baca firman. Tidak ada cara lain. Kalau orang tidak baca firman, orang itu tidak bisa mengerti bagaimana Allah sangat mengasihi kita. Haleluya. Haleluya. Dan itu membuat Tuhan sedih. Kalau seorang suami atau seorang istri melihat suaminya atau istrinya tidak ngerti tentang kasih kita, itu aja kita sedih ya. Anak orang tua anak kadang tidak mengerti kasihnya. Haleluya. Kasih itu bermacam-macam bentuknya. Mungkin berupa nasihat yang diulang-ulang, mungkin berupa teguran, tapi kita lihat apakah itu didasari dengan kasih. Haleluya. Mari kita lihat isi hati Tuhan. Dia sangat mengasihi Tuhan, sangat mengasihi kita. Kalau kita melihat ciptaan Allah yang luar biasa ini, kalau saudara-saudara ada yang sempat mengikuti seminar sejarah penebusan, sekarang ini luar biasa ya, firman limpah, dibaca, diikuti di YouTube seminar itu. Di situ digambarkan alam semesta, galaksi ini di video ya, seluruh galaksi ini di video. Seluruh alam semesta ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kasih Allah saat Allah memberikan anaknya yang tunggal untuk menggantikan posisi kita. Haleluya.
Dia membenarkan kita, Dia menebus kita, Dia menggantikan posisi kita. Mestinya kita yang disalib, mestinya kita yang dicambui. Kita lihat aja enggak bisa ya. Saya setiap lihat itu, saya selalu tutup mata. Lihat aja enggak bisa. Haleluya. Itu sebetulnya posisi kita. Dia menebus, menggantikan kita. Dia menguduskan kita. Haleluya. Haleluya. Sampai akhirnya nanti Dia mendamaikan kita dengan Allah. Yesus akan membawa mempelainya dengan tidak bercacat. Sebab itu hidup itu harus hati-hati ya. Saya bersyukur kalau orang tua saya keras sekali dalam mengajarkan cara bicara ya. Orang tua saya, papa saya itu kalau kumpul meskipun dengan saudaranya, ndak asal bunyi ya. Coba dipikir, saya sama anak, mantu, cucu, meskipun di HP, meskipun ketemu, saya juga belajar ndak asal bunyi ya. Apakah ini perlu? Apakah tidak menyakitkan hati? Ya. Coba perhatikan. Itu ukurannya itu di cara bicara kita. Haleluya. Mungkin dengan tetangga, dengan semuanya. Mari kita hidup bijaksana, belajar. Sebab itu belajar. Belajar itu butuh waktu, tidak bisa langsung jadi. Harus belajar ya. Haleluya. Mari kita terus belajar. Dan alam semesta yang luar biasa ini digambarkan di situ bahwa kasih Allah lebih dari itu semua. Dia sangat mengasihi kita. Haleluya. Mari kita diam sejenak. Kita bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sangat mengasihi kita. Dia sangat mengasihi kita. Haleluya. Mari kita terus bersyukur. Seseorang yang terus sadar, dia akan limpah syukur. Sudah tidak ada waktu buat mengeluh. Tidak ada, nggak sempat minta istilahnya ya. Saya terus sering menyaksikan bahwa saya sebagai anak pun, saya sepertinya sampai sudah tidak sempat minta. Karena kalau saya pergi-pergi dengan papa saya, apa yang saya lihat itu sudah akan pindah ke kamar saya. Jadi saya kalau pergi-pergi tidak berani lihat apa-apa. Soalnya yang saya lihat, papa saya lihat, kalau saya lihat itu langsung dibeli, langsung pindah ke kamar saya. Itu cuman orang tua di dunia. Betapa Allah Bapa kita tuh sangat mengasihi kita. Mari kita bersyukur. Limpah syukur. Kolose 2 ayat 7, limpah. Hati yang limpah dengan syukur. Haleluya. Haleluya. Terus ya. Ayat sekarang masuk ayat 20. Ayat 20. Apakah yang dapat dikatakan Daud kepadamu? Lebih lagi daripada itu, bukankah engkau yang mengenal hamba-Mu ini, ya Tuhan Allah? Haleluya. Haleluya. Kita ini ciptaan yang luar biasa. Dan orang yang pertama kali menceritakan bahwa kita ciptaan yang luar biasa adalah Ayub. Coba dibaca di kitab Ayub. Di situ dikatakan kita ini kejadiannya luar biasa sebelum Mazmur. Ayub itu kitab yang tertua. Haleluya. Di situ dia belajar memandang Tuhan. Haleluya. Terus memandang Tuhan. Jadi apapun yang kita alami saat ini, mari kita terus memandang Tuhan. Saya tadi pagi dengar lagu itu ya. Just looking to Him and pray. Just looking, hanya melihat, bentuk ing, berarti terus saat itu. Just looking to Him. Firman. Haleluya. Allah itu firman, firman itu Allah. Yohanes 1 ayat 1. Jadi kalau menderita sesuatu masalah, tidak usah keliling kemana-mana. Masuk kamar, berdoa, baca firman, baca firman, baca firman. Dan firman itu akan berbicara. Firman yang mana Bu Henry yang harus dibaca? Kita punya jadwal pembacaan, baca terus. Kalau saya sudah tidak mengikuti jadwal pembacaan karena saya baca terus dari Kejadian sampai Wahyu.
Saya kerjaannya cuma berdoa, baca firman, berdoa, baca firman. Jadi bisa 6 hari selesai, 6 hari selesai. Dari Kejadian sampai Wahyu. Cuman butuh 70 jam. Kejadian sampai Wahyu itu cuman butuh 70 jam. Berapa jam satu hari yang kita pakai untuk baca firman? Haleluya, baca firman. Baca terus dan di situ akan terus saling menerangkan dan kita akan dapat berkat yang luar biasa. Nanti kalau kita terus baca firman, saat kita baca firman 1 ayat aja, itu akan jalan semua, ayat-ayatnya keluar semua. Itu langsung dengan sendirinya. Bagaimana cara penggunaan waktu kita, cara kita terus menggunakan waktu kita. Haleluya. 21. Oleh karena firman-Mu dan menurut hatimu, Engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukannya kepada hamba-Mu ini. Daud itu kerjaannya apa? Dia raja. Tetapi di dalam Mazmur pasal 1 dikatakan dia merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, meditate, terus merenungkan. Kalau kita sedang diam, apa yang kita pikirkan? Kalau kita terus merenungkan firman Allah, kita akan jadi orang yang Mazmur 1 itu dikatakan berbahagia. Itu bahasa aslinya asre, A-S-H-R-E, berbahagia. Itu bukan bahagia yang biasa. Bahagia di situ adalah memiliki hidup yang limpah dengan sukacita, berakar dalam Allah. Seperti Kolose 2 ayat 7, berakar, bertumbuh, berbuah. Hidupnya itu membawa dampak. Jadi kalau kita pegang HP, sama-sama pegang HP. Tapi cara kita pegang HP gimana? Apakah kita bisa jadi berkat buat orang lain? Ataukah HP kita cuman isinya terus keluhan. Di situ ada kolom status ya. Jadi statusnya isinya apa? Apakah keluhan? Mungkin kalau lagi banjir, keluhan tentang banjir. Ataukah kita bersyukur kepada Tuhan? Haleluya. Mari kita hidup takut akan Tuhan. Bersungut-sungut itu dosa yang paling jahat. Itu dosa pemberontakan kepada Allah. Sebab itu Allah mengatakan bersyukurlah, bersyukur. Bersukacita, berdoa, bersyukur. Semuanya sudah diatur Tuhan dengan sempurna. Manusia ini tugasnya bersyukur. Dikasih contoh mulai zaman Adam dan Hawa. Sudah lengkap semua, baru manusia dijadikan. Semua boleh dinikmati. Dan kalau tidak punya rasa syukur, akibatnya adalah meragukan firman. Mari kita percaya sepenuh kepada firman. Baca, percaya. Apa sih artinya bertobat? Bertobat itu percaya sepenuhnya dengan firman. Tidak meragukan sedikit pun apa kata firman. Haleluya. Tuhan sudah memberitahukan semuanya, asal kita baca. Kenapa kok kita nggak pernah tahu hati Allah? Nggak tahu kehendak Tuhan karena nggak mau baca. Haleluya. Baca, dengarkan, renungkan, terima dengan lemah lembut. Jangan dibantah. Mosok sih. Kita terima, jangan seperti Hawa. Itu dimulai dari Hawa. Sampai sekarang manusia terus meragukan firman. Haleluya. Masuk ayat 22. Nah, ayat 22 ini yang menunjuk kepada Raja Yesus Kristus. Mari kita lihat ayat 22. Sebab itu Engkau besar ya Tuhan Allah. Sebab tidak ada yang sama seperti Engkau. Dan tidak ada Allah selain Engkau, menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Perhatikan, kenapa Daud ini jadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Bagaimana cara kita meresponi kasih Tuhan itu sangat penting. Kasihnya dicurahkan sama. Roma 5 ayat 5. Kasih Allah telah dicurahkan oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan. Semuanya sudah dilakukan, tetapi bagaimana respon kita? Haleluya.
Gorawarawasi. Jangan kita terus membuat sedih hatinya Tuhan. Kalau kita terus tidak mengenal Tuhan, Tuhan bilang, yang aku sukai adalah orang yang bisa mengenal siapa Tuhan yang kita sembah. Roma 8 ayat 32 mengatakan kalau anaknya saja diserahkan, anaknya yang tunggal dikaruniakan untuk menyelamatkan kita, apalagi yang lain-lainnya. Kalau ada orang yang masih terus khawatir, itu sesungguhnya sama dengan menghina Tuhan. Hati-hati kalau kita hidup ya. Kita ngomong harus hati-hati, sampai hati, pikiran, angan-angan ini harus hati-hati. Harus diisi firman. Jangan ada sedikit pun rencana jahat dalam hidup kita. Dia tahu semuanya, dan Tuhan kita itu luar biasa. Baru rencana saja, rencana yang baik, Tuhan sudah memberi upahnya. Dan baru rencana saja, mungkin rencana yang jahat, Tuhan sudah menyatakan keadilannya. Hati-hati. Di firman ada semua dengan lengkap. Tuhan itu tertib, teliti. Komputernya itu jalan terus, dicatat terus, tidak ada yang luput dari pengamatan Tuhan. Bahkan Tuhan memberitahukan bahwa kalau kita memberi air secangkir saja, itu sudah ada hitungannya. Saya setiap hari kalau bangun ya pagi, saya keliling, saya lihat apa yang timbul dalam hati kita. Orang-orang yang lewat kita doakan, mungkin warung itu ya. Apa yang timbul? Apakah kita terus berdoa untuk keselamatan bagi orang-orang di sekitar kita? Atau hati penuh kebencian, halah bangun lagi-lagi terus jalan ini, terus hidup itu penuh kebosanan dan terus penuh persungutan? Atau terus kita bersyukur, terima kasih, terus keluar lagu pujian, terima kasih Tuhan. Tadi saat kita menyembah, memuji Tuhan, apa yang keluar? Tadi kata-kata itu keluar ya, langsung saya hafal, sempurna, ajaib, mulia, karya Tuhan. Jadi jangan biasa kan, manusia, saya masih manusia, berbuat dosa itu biasa, saya belum sempurna. Itu sebetulnya kata-kata yang merendahkan karya Kristus di salib. Haleluya. Dia sudah melakukan semuanya, membenarkan, menguduskan, bahkan mendamaikan. Itu artinya kita dijadikan sempurna. Dia mendandani, melengkapi kita semua. Haleluya. Ayat 23. Dan bangsa manakah di bumi seperti umatmu Israel, yang Allahnya pergi membebaskannya menjadi umatnya untuk mendapat nama baginya dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, untuk mengeluarkan orang Israel dari Mesir, keluar dari rumah perbudakan, untuk masuk ke dalam perhentian penuh, untuk memiliki perhentian penuh, untuk tinggal di dalam perhentian penuh. Itu artinya tinggal dalam hadirat Tuhan, tinggal dalam kekuatan Tuhan. Di situ kita membaca 10 tulah untuk mengeluarkan bangsa Israel ini hanya untuk ibadah seperti saat ini. Haleluya. Tiang awan dan tiang api memimpin dengan luar biasa, bukan 2 tiang itu, 1 tiang. Kalau siang padang gurun panas, dia jadi tiang awan yang menudungi sehingga bangsa Israel tidak kepanasan. Kalau ingat tiang awan dan tiang api saja, kita tidak akan minta apa-apa. Kita cuma bilang terima kasih Tuhan, terima kasih. Dia menuntun dengan tujuan yang agung, rencana yang agung. Kalau malam tiang awan itu berubah jadi tiang api, padang gurun yang gelap itu diterangi. Dan karena ada api, binatang-binatang di padang gurun seperti ular, kalajengking dan lain-lain sebagainya itu, binatang-binatang itu takut sama api. Perlindungan Tuhan yang luar biasa, mana turun, air keluar. Mereka berjalan, sepatu, baju tetap tidak rusak, sekaki tidak bengkak. Haleluya. Mereka dalam perjalanan, Tuhan menyatakan karya pimpinannya yang luar biasa. Alkitab ini bukan dongeng.
Itu terjadi sungguh, sejarah terjadi sungguh untuk mengingatkan kita seperti kita baca seperti saat ini. Dan bangsa manakah di bumi seperti umatmu Israel yang Allahnya pergi membebaskannya menjadi umatnya untuk mendapat nama baginya dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat bagi mereka, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dan para Allah mereka dari depan umatnya. Kita cuma ngikut aja. Tiang awan, tiang api itu memimpin. Kalau tiang awan, tiang api berhenti, kita berhenti. Hidup terus seturut dengan pimpinan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Dia kadang Tuhan kadang memimpin berputar, ada jalan yang dekat. Mungkin kita, Tuhan sudah dekat, kenapa harus berputar? Dia punya tujuan yang agung. Dia punya rencana yang agung. Haleluya. Ada ayat yang mengatakan dia sendiri, dia tidak mewakilkan. Dia sendiri menuntun umatnya. Bahkan sampai Keluaran 19 ayat 3-6 itu temanya Keluaran. Keluaran itu temanya itu ada di Keluaran 19 ayat 3-6, itu tema kitab Keluaran. Dia membawa kita semua. Kita menjadi harta kesayangannya. Firman Tuhan ini terus menyatakan betapa Dia mengasihi kita. Tapi manusia sepertinya tuh sangat meremehkan firman. Terus berusaha dengan kekuatan sendiri. Yakub pernah berusaha dengan kekuatan sendiri sampai bergumul dan akhirnya dia menjadi Israel. Dia sadar bahwa kekuatan Allah itu yang mengatur semuanya. Haleluya. 24. Engkau telah mengokohkan bagimu umatmu Israel menjadi umatmu untuk selama-lamanya, dan engkau ya Tuhan menjadi Allah mereka. Perhatikan, Raja Yesus Kristus telah mengokohkan sampai selama-lama, untuk selama-lamanya, mengokohkan kita umatnya. Sesungguhnya kalau kita lagi nulis KTP ya, formulir KTP, agama Kristen, saat kita nulis Kristen, itu kita punya ucapan syukur yang luar biasa. Kita ditebus. Kita harus memiliki cara hidup Kristus di mana? 1 Yohanes 2 ayat 6, wajib hidup seperti Kristus. Bagaimana kita bisa hidup seperti Kristus kalau kita enggak baca firman? Masih ingat saya sering cerita orang yang melukis ya. Misalnya saya melukis Pak Henry ya. Pak Henry di situ. Saya harus terus lihat objeknya. Saya harus terus lihat Pak Henry sampai lukisan itu jadi. Kita harus terus lihat firman sampai gambar Allah itu ada dalam hidup kita. Pernah ingat ada orang yang tanya, kita harus bayar pajak sama kaisar atau enggak? Apa jawab Yesus? Yang ada gambar kaisar, serahkan ke kaisar. Yang ada gambar Yesus, serahkan ke Yesus. Gambar siapa yang ada dalam hidup kita? Gambar siapa yang ada dalam hidup kita itu tergantung apa yang kita lihat. Kalau kita terus lihat firman, maka gambar firman itu ada dalam hidup kita. Kenapa kok anak itu wajahnya seperti orang tuanya? Karena anak waktu digendong, anak itu lihat orang tuanya terus. Maka wajah anak itu, wajah orang tuanya terbentuk di wajah anak. Kalau anaknya digendong suster terus, perhatikan, anak itu wajahnya akan mirip dengan susternya. Karena anak itu yang dilihat itu susternya terus. Jadi siapa yang kita lihat dalam hidup ini? Haleluya. Mari kita terus bersyukur kepada Tuhan. Masuk ayat 25, dan sekarang ya. Kalau ada kata dan sekarang, itu kita baca dan kita imani. Dan sekarang, ya Tuhan Allah, tepatilah untuk selama-lamanya janji yang kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang kau janjikan itu. Ini Daud berdoa dengan rendah hati, mengatakan ini dengan kerendahan hati. Dia tahu bahwa semuanya itu diatur dengan sempurna. Haleluya. Masuk ayat 26.
maka namamu akan menjadi besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam ialah Allah atas Israel. Maka keluarga hamba-Mu Daud akan tetap kokoh di hadapan-Mu. Kita naikkan sebagai doa untuk keluarga kita, tetap kokoh. Mari kita tunduk kepala sebentar kita berdoa. Keluarga hamba-Mu akan tetap kokoh di hadapan-Mu. Jangan melihat fakta. Mungkin melihat fakta, mana mungkin istriku masih seperti ini, suamiku, anakku, mana mungkin. Kita katakan dengan iman. Kita harus memiliki perkataan iman. Kalau firman ini kita terima hari ini, kita terima dengan iman, kita naikkan sebagai doa. Maka keluarga hamba-Mu Daud bisa diganti dengan nama kita sendiri, mengangkat keluarga hamba-Mu akan. Bahasa Indonesia ada akan, terjemahan asli enggak ada akannya ya. Maka keluarga hamba-Mu tetap kokoh di hadapan-Mu. Mari kita tunduk kepala, kita katakan, keluarga hamba-Mu tetap kokoh di hadapan-Mu. Itu yang menjadi doa kita. Mungkin saat ini kita duduk di sini, ada anggota keluarga lain yang tidak duduk di tempat ini. Kita berdoa, keluarga hamba-Mu kokoh di hadapan-Mu. Kita berdoa, naikkan dengan iman. Berdoa untuk keluarga kita. Haleluya. Sebab Engkau Tuhan semesta alam, Allah Israel, telah menyatakan kepada hamba-Mu ini demikian. Aku akan membangun keturunan bagi-Mu. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ini kepadamu. Haleluya. Haleluya. Mari kita semua berdoa, bersyukur kepada Tuhan. Ayat 28. Oleh sebab itu, ya Tuhan Allah, Engkaulah Allah, dan segala firman-Mu lah kebenaran. Ini diulangi di Yohanes 17 ayat 17. Firman-Mu lah kebenaran. Jangan lagi memakai kebenaran diri sendiri. Seseorang yang terus mengatakan, ya saya belum sempurna, itu sedang memakai kebenaran diri sendiri. Kita harus takluk kepada kebenaran Allah. Roma 10 ayat 3. Kita harus menerima kasih karunia. Roma 4 ayat 16. Kasih karunia adalah kebenaran berdasarkan iman. Kita katakan bahwa kita sudah dibenarkan, dikuduskan, dan didamaikan, itu disempurnakan. Kita dibawa dengan cara yang luar biasa, sampai berselubungkan matahari, bermahkotakan bintang, berdiri di atas bulan. Wahyu 12 ayat 1. Haleluya. Oleh sebab itu, ya Tuhan Allah, Engkaulah Allah, dan segala firman-Mu lah kebenaran. Engkau telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Sebab itu baca firman itu untuk memegang janji Allah, mengambil janji Allah. Haleluya. Kita dihalangi untuk baca firman itu karena setan tahu saat kita baca firman, kuasa Allah itu akan masuk dalam hidup kita. Kekuatan Allah. Ayat 29 kita baca sama-sama sebagai doa kita. Ayat 29. Haleluya. 1, 2, 3. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab ya Tuhan Allah, Engkau sendirilah yang berfirman, dan oleh karena berkat-Mu, keluarga hamba-Mu ini diberkati untuk selama-lamanya. Untuk selama-lamanya berarti sampai di sorga yang mulia. Kita masuk dalam waktu aion, waktu kekekalan, untuk selama-lamanya berada dalam hadirat Tuhan. Kesimpulannya, nomor 1. Ini kesimpulannya, yang pertama dihafalkan ya. Semuanya adalah kasih karunia. Ayo kita bersyukur, semuanya adalah kasih karunia. Haleluya. Gambarnya bagus-bagus ya.
Coba diperhatikan, dihafalkan. Mungkin kata-kata ini cuma singkat, tapi dihafalkan. Semuanya adalah kasih karunia. Dan yang kedua, kita katakan yang kedua, kasih karunia-Nya cukup bagiku. Di dalam Mazmur 73, di dalam 2 Korintus 12, di situ dikatakan kasih karunia-Nya itu cukup bagiku. Cukup, haleluya. Apa itu kasih karunia? Yesus sendiri itu kasih karunia. Sebab itu waktu Sulaiman minta apa? Cuman minta hikmat, itu betul. Karena hikmat itu Kristus sendiri. Dan yang lainnya itu cuman mengikut Matius 6 ayat 24 sampai 34. Bukan mulai ayat 25 ya. Harusnya itu mulai ayat 24. Saat kita mengabdi kepada Allah, itu mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Semuanya itu hanya mengikut. Yang ketiga adalah kasih karunia-Nya indah dan tidak terbatas. Endless, tidak terbatas sampai dalam kekekalan. Indah, divine. Itu kasih karunia-Nya. Tidak sampai tidak bisa dikatakan lagi. Indah dan tidak terbatas. Tidak terbatas. Tuhan kasih perintah kita harus mengampuni 70 kali 7 kali. Tidak terbatas. Ini bicara tentang pengampunan Tuhan yang tidak terbatas. Dia mengampuni kita yang mestinya dalam kerajaan gelap dipindahkan kerajaan terang, yang mestinya binasa kita sudah terima keselamatan. Haleluya. Saya serahkan Bapak Gembala. Mari kita sembah. Bulan ini ibadah ini kurang seminggu lagi selesai. Saya hitung mulai online 32 minggu, dan kalau minggu depan lagi sekali itu 40 minggu. Seperti usia kandungan ya. Usia kandungan itu 40 minggu. Dan siap melahirkan. Apa yang kita lahirkan dari hidup kita? Kita akan memasuki tahun 2021. Apakah keluar firman dari hidup kita? Mari kita sembah, bukan bayi lagi, tetapi Raja Yesus Kristus. Dia akan memerintah hidup kita. Kita bukan lagi menjadi raja untuk hidup kita sendiri, tetapi kita menjadikan Yesus, Raja Yesus Kristus yang memerintah hidup kita. Mari kita terus taat dengan cara terus baca firman Tuhan. Saya serahkan Bapak Gembala. Puji Tuhan, kita setelah terima berkat firman Allah, kiranya Roh Kudus memberikan pengertian yang lebih mendalam ya, sebab waktunya dipersingkat ya. Biasanya kita ibadah sampai 8:30, waktunya dipersingkat sampai jam 8 ya. Firman Tuhan bilang apa? Waktunya semakin dipersingkat juga ya. Mari, sebetulnya sebagai hamba Tuhan itu kepingin bicara lebih banyak ya, tapi sudah bukan waktunya ya. Sebab itu mari kita ibadah Natal tahun ini bukan menyambut Yesus saja, tapi siap menyongsong Raja atas segala raja. Siap menyongsong ya. Saudara mengerti artinya siap menyongsong ya. Tuhan datang di angkasa, kita harus naik, ketemunya di udara. Tuhan turun dari sorga ke angkasa, kita naik dari bumi ke angkasa, pertemuan di udara. Sebab itu mari jangan sampai kita ketinggalan ya. Haleluya. Mari saudaraku, kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, Engkaulah Raja atas segala raja Tuhan. Haleluya. Kami sangat bersyukur menyambut kelahiran Tuhan ke dalam dunia ini. Dan kami menyambut Engkau di dalam kehidupan kami. Engkau masuk dalam kehidupan kami. Engkau bertahta, Engkau sebagai Raja atas segala raja atas kehidupan kami. Dan hari-hari terakhir ini kami siap menyongsong kedatangan-Mu Tuhan. Haleluya. Untuk menjemput kami masuk dalam kemuliaan-Mu, kemuliaan yang kekal, untuk tinggal bersama Engkau selama-lamanya. Siapkan kami umat-Mu Tuhan. Haleluya. Yang sedikit ini Tuhan, semuanya boleh siap menyongsong kedatangan Tuhan dan
masuk dalam kemuliaan bersama-sama dengan Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan, waktunya semakin singkat, semakin dekat. Haleluya. Tolonglah kami Tuhan. Haleluya. Roh Kudus tolong kami. Kami tidak mampu berbuat banyak, tapi firman-Mu sudah mengatakan, mengajarkan kepada kami untuk membaca firman Allah. Haleluya. Untuk mengerti kehendak Tuhan dan mempersiapkan diri, haleluya, untuk menyongsong kedatangannya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Meteraikan firman-firman yang sudah kami dengar, yang sudah kami baca, haleluya, menjadi, haleluya, bagian kehidupan kami. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Memberkati hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat lewat firman Allah pada pagi hari ini. Kau pakai kehidupannya semakin indah dan semakin memperkenan hati-Mu. Terima kasih Bapa. Segala puji, hormat, syukur, kebesaran, kemuliaan hanya bagi Allah Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan, kami alaskan doa kami. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Saudaraku, kita akan kembali berhimpun minggu depan, ya, minggu terakhir, kesempatan lagi, ya. Kalau COVID-19 itu sekitar bulan November, berarti ini sudah berjalan 1 tahun, ya, 1 tahun lebih, ya. Kalau ini memang betul-betul, ya, saya pribadi punya keyakinan, ya, bahwa apa yang difirmankan Tuhan itu sudah mulai digenapi, ya. Pandemi global ini, saudaraku, kesulitan-kesulitan, kesukaran, kebingungan pemerintah, kebingungan semua orang, ya, itu sudah terjadi dan banyak hal yang sudah terjadi, dan ini tidak lama lagi, ya, tidak lama lagi, saudaraku, ya. Kita lihat dunia semakin goncang-gancing dan sebagainya. Mari, kita jangan fokus ke dunia terus, tapi kita siapkan, ya. Tuhan memberkati boleh, tapi berkat itu bukan untuk kesenangan kita, tapi untuk persiapan untuk menyongsong kedatangannya. Sehingga waktu diberkati, kita bisa pakai berkat-berkat Tuhan untuk menebus yang lain-lain. Pekerjaan-pekerjaan mungkin bisa di nomor 2-kan, tapi kita punya kesempatan yang banyak untuk baca firman, untuk lebih dekat kepada Tuhan, ya. Kalau di HP semua dikatakan masih ada tinggal di rumah saja, itu firman Allah sudah mengatakan, ya, kita harus tinggal di rumah saja, berdoa, berjaga, hidup dalam kebenaran. Berkat itu pasti mengalir. Anak Tuhan itu tidak nguber berkat, tapi berkat mengubur anak Tuhan. Amin. Ini zamannya. Haleluya. Mari saudaraku, kalau kita bicara terus gak ada habisnya. Biarlah minggu depan kita akhiri dengan ibadah bersama, ya, di tahun 2020 ini, dan kita siap menyongsong kedatangan Tuhan. Kita nyanyikan pujian Terima Kasih Bapa. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita angkat tangan buat Tuhan untuk bersyukur, berterima kasih. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Sungguh Tuhan, hati kami penuh dengan ucapan syukur terima kasih, sebab Engkau masih memberikan kami kesempatan, haleluya, yang sedikit, tinggal sedikit waktu lagi, sesuai dengan firman-Mu Tuhan, kami boleh tinggal bersama Engkau untuk selama-lamanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih hamba-Mu memohonkan berkat-berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus menyertai kita di mana saja, dalam keadaan apa saja, dan kapan saja. Haleluya, kami percaya Tuhan beserta kami untuk terus diingatkan, untuk terus mata jasmani rohani kami tertuju kepada Yesus yang memimpin iman kita dan membawa iman kita sampai kepada kesempurnaan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa kami. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Selamat pagi, Tuhan berkati.